see all that big smile for everyone here. It's very good to see you guys. Mari kita bangkit berdiri, berikan salam yang hangat kiri, kanan, depan, belakang. Katakan God is good. God is good to you, God is good to us. Amen. Haleluya, percaya bahwa hadirat Tuhan ada di tempat ini. Yes, hadiratnya siap untuk melawat kita, memberkati kita, menyembuhkan, memberikan damai sejahtera. Amin. Saat Anda pulang, Anda akan membawakan spirit yang baru. Amin. Haleluya, yang siap memuji Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang indah ini Tuhan. Buat penyertaan-Mu setiap hari, setiap menit, setiap detik dalam kehidupan kami. Engkau selalu beserta dengan kami. Sehingga kami boleh menikmati Tuhan kebaikan-Mu demi kebaikan. Kami boleh menikmati luar biasa yang telah Engkau kerjakan dan yang akan Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Karena Engkau Allah yang layak sekali untuk ditinggikan. Oh haleluya, kami mau berikan yang terbaik hati kami Tuhan. Pujian dan penyembahan hanya untuk Engkau. Haleluya, yang percaya mari kita berikan kemuliaan yang lebih lagi untuk Dia. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan katakan haleluya. Haleluya. Hosana in the
memuji Tuhan, katakan, God is good. God is good. Amin. Yuk kita tepuk tangan bersama-sama. Firm foundation, our rock, the only solid ground. As nations rise and fall, kingdoms once strong now shaken. We trust forever in your name, the name of Jesus. We trust the name of Jesus. In all your wisdom, in love and justice you will reign. Every knee will bow. We bring our expectations, our hope is anchored in your name, the name of Jesus. Oh, we trust the name of Jesus. seperti Dia. Amin. So, 3 nights ago when the storm hit here, I hope everybody good here. So I have a story where right before
the tree fell in my house, like part of the big tree. Something told me to go outside. And somehow like I start picking up all the deeds. Just started when the rain, like rain drop. And then I went outside, like, this is nice, like so cool. And then just light wind. So I pick up all my kids' frisbee, were in the backyard. And then I put it in a basket. I never done this before, like sometimes, but not often. Normally everything in the backyard. And then I pick up that basket, I put it in my garage, like I don't know why. And then shut the door, I went up in the basement, and I saw that start all the wind and start dark, and the tree, part of the tree fell right where the basket at. So I look it up and like, wow. For the moment I'm thinking, I'm so lucky. But and then God remind me, no, that's not your lucky break. That's because I show you how good I am to you. So there is no coincidence that God remind me, no. There is no coincidence in this life because God is already prepared everything in our life. I see it like as a God goodness. Maybe that's his way to show me, hey, go outside. And then look, I want to show you how good I'm my protection to you. And he want us to always remember that he's good. He is very good. Not just in a big moment in your life and happiness, everything go right way, what you wanted, but he's good all the time. Small thing, big thing, he's good. Sometimes we're waiting for the big moment, like, I never see his goodness, but he wants us to recognize his goodness in our life. When we wake up in the morning, breathing, that's his goodness. When we can wake up and walk right, we can see, we can think clearly, that's his goodness. So we always have a reason to thankful to him in our daily life. A small thing, he wants us to recognize his goodness to us. So let's have a moment right now. Just be thankful. Just be thankful for his goodness to us. Because he always continue his goodness. We thank you, Jesus. Amazing love that welcomes me, the kindness of mercy that bought with blood wholeheartedly my soul undeserving. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me.
both now and forever. Sing it, God, you're so good. God, you're so good. Amen. Oh God, you're so good. Oh God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. 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 You're so good.
lebih dari akal pikiran kami. Engkau menyediakan apa yang tidak pernah kami lihat dan pikirkan. Terima kasih Tuhan. We give you thanks for all have you done, for all things that you already prepared for us, all the good things in our life. Terima kasih Yesus. Kami mau berikan hati kami Tuhan, hidup kami Tuhan untuk Engkau. Biarlah pujian dan penyembahan kami Tuhan harum di hadapan-Mu Tuhan. Karena itulah kesukaan-Mu Tuhan. Aroma yang harum, pujian dan penyembahan kami. Yes, Jesus. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all kings, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all.
it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. One more time, sing it. He's worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy. You are worthy of it all. Yes, Jesus. You are worthy our praise. You are worthy of our praise. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya, pujian hormat hanya bagi Engkau. Kami mau naikkan praise and worship all the time. Dari matahari terbit, from the sun go up until the sun down. We want to give you praise every time for you because He is good. He is good. Amen. Haleluya. Haleluya. Yang merasakan hadirat Tuhan dan merasakan kebaikannya, mari berikan pujian yang lebih lagi buat Dia. Give Him praise. Give Him praise. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, kita pada hari ini bersama-sama di dalam ibadah praise and worship. Ibadah praise and worship, jadi kita memuji Tuhan dengan apa yang kita tahu, kita angkat suara kita dengan segenap hati kita, pikiran kita semuanya. Oke. Tadi dikatakan apa? Dari terbit matahari sampai tenggelamnya kita memuji Tuhan. Pak Yu, ini lagu yang lama. Mari kita puji Tuhan bersama-sama. Lagu ini lagu lama, lagu gampang saudaraku ya. Sebelum kita mendengarkan singkat firman Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Angkat tangannya, katakan puji. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah Nama Tuhan dipuji. nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Haleluya. Anda kembali ke tahun 1980-an saudaraku ya. Oke. Puji Tuhan, kita sama-sama saat ini deklarasikan iman percaya kita lebih dahulu. Inilah apa? Kabar
Kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God. Make disciple. Katakan pada kiri kanan Anda, God bless you. Jesus love you so much. Terima kasih tim musik, tim IT, thank you so much. Di dalam suasana yang semuanya emergency pada hari ini, emergency di LCD, emergency di AC, semuanya Anda seperti beribadah di Kalimantan Tengah, saudaraku ya. Oke, Anda bayangkan saja kita ada di Kalimantan Tengah dan beribadah di sana, dan udara yang natural semuanya. Mungkin pintu bisa dibuka supaya tidak terlalu panas, ada udara yang lewat. Terima kasih. Kita pada hari ini masuk di dalam ibadah praise and worship. Lagu-lagu yang ada, mungkin Anda merasakan kok ada lebih, biasanya 3, sekarang ada 4. Saudaraku, praise and worship mestinya ya dari terbit matahari sampai pada akhirnya lagunya enggak putus-putus ya saudara ya, jadi banyak semestinya, tapi untuk supaya Anda tidak kaget dan capek duduk berdiri, Anda cuma dibatasi 4 lagu. Oke, pada hari ini saya akan berbicara tentang the power of praise and worship. Power, ada kuasa di dalam puji-pujian dan penyembahan. Oh pastor, ini klise, semuanya tahulah puji-pujian itu ada kuasanya, penyembahan ada kuasanya. Apakah itu yang kita alami, atau Anda punya satu dasar fondasi yang cukup kokoh di dalam dalam perihal ini, di dalam praise and worship, ada yang mengalami kuasa di dalam puji-pujian dan penyembahan. Saudaraku, saya ingin membawa Anda untuk melihat satu peristiwa yang tercatat di dalam sejarah, di dalam Alkitab, yaitu di zaman Raja Yosafat, di 2 Tawarikh pasal yang ke-20, Second Chronicle chapter 20. Oke, kalau Anda tidak bisa melihat ini, dan terputus-putus saya mengundang Anda untuk bisa melihat Alkitab Anda secara elektronik maupun Alkitab Anda secara buku kalau Anda ada. Electronic Bible Anda perlu dikeluarkan supaya Anda bisa melihat dengan jelas ayat-ayat ini. Kalau perlu kita bisa baca bersama-sama. Ayat pertama, oke, Anda boleh baca. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yaitu En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ayat pertama, 3 ayat pertama ini menggambarkan suatu situasi yang menakutkan, yang frustrated, yang sangat frustasi dan mengecewakan, mengkhawatirkan, semuanya menjadi satu. Karena apa yang Yosafat alami akan dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu, yaitu bakal dikalahkan, dibunuh, dan ada laskar yang sangat besar yang datang dari seberang laut Asin. Jadi ini bukan satu hal yang main-main atau suatu hal yang tidak serius atau cuman ya kebetulan saja. No, ini sesuatu yang sangat serius dan mengerikan dan sangat membuat takut semuanya. Oke, di situ dibilang Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Mudah untuk dikatakan
kalau kamu lagi dalam situasi yang demikian, dokter bilang kamu ada kanker. Oh, kanker, oke. Kanker usus, oh, oke gitu ya. Enggak ada masalah gitu. Kanker, kalau kanker sampai ke sumsum, wah itu baru serius, oke. Kanker paru-paru, wah itu lebih serius lagi. Jadi kalau Anda mendengar itu semuanya, apa yang Anda lakukan? Mencari Tuhan. Oke, gimana ya? Gimana sih prakteknya mencari Tuhan itu? Sometimes kita bertanya-tanya dan nggak jelas bagaimana mencari Tuhan itu. Oke, nah kita teruskan apa yang terjadi pada saat itu di perikop 2 Tawarikh 20 ini, 2 Chronicle chapter 20, ayat yang ke-11 saya loncatkan ayat 11, lihatlah ayat 11. Sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami. Jadi Yosafat mulai komplain sama Tuhan itu. Tuhan lihat tuh mereka sekarang datang mau mengusir kami. Tanah milik yang sudah kau berikan pada kami ini, oke, mereka mau ambil, mereka mau mengusir kami semua dari situ. Wow. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami tidak tahu apa yang kami harus lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Hal yang kedua, dikatakan di situ, pertama, kamu harus mencari Tuhan, oke, mencari Tuhan. Oke. Kedua, mata kamu tertuju kepada Tuhan. Gimana ya mata tertuju kepada Tuhan? Masalahnya besar, masalah lebih besar daripada apa yang bisa saya lihat di dalam Tuhan. Tuhan tidak kelihatan masalah yang besar yang kelihatan. Gimana prakteknya, gimana aplikasinya menunjukkan mata kita kepada Tuhan. Saudaraku, pada saat yang seperti ini, yang penuh dengan frustrasi dan keadaan yang penuh dengan stres, kita mengalami hal-hal yang seperti itu, kita coba mencari Tuhan. How? Kita mencari Tuhan, kita menunjukkan mata kita kepada Tuhan, gimana caranya? Pernah terjadi di tempat ini waktu 12 tahun yang lalu, mendadak kita diberitahu, Anda semuanya harus keluar dari tempat ini dalam waktu 2 minggu. Dari atas gitu ya, dari yang pemilik gedung ini, gereja di atas mengatakan kita harus keluar dalam waktu 2 minggu. What? 2 minggu? Mendadak seperti halilintar yang geleger satu gitu, kita mendengar berita itu, gimana nanti ibadahnya, kemana, enggak tahu harus bagaimana. Itu terjadi 12-15 tahun yang lalu, saudaraku ya. Dan itu kemudian apa yang kita lakukan, kita mencari Tuhan, ayo tim doa, berdoa, oke. Kita menunjukkan mata kita pada Tuhan, kita melihat kepada Tuhan, kita berpuasa, kita lakukan semuanya itu. So what? Bagaimana yang terjadi gitu ya. Jadi itu terjadi masa-masa yang sulit yang kita kadang-kadang tidak mengerti dan tidak tahu apa yang prakteknya kita lakukan semuanya selain kita mencari Tuhan, berpuasa dan menunjukkan mata kita kepada Tuhan. Bukannya kita harus cari gedung, bukannya kita harus cari tempat baru gitu ya. Tapi saudaraku, it's happening. Waktu-waktu yang sangat stressful, mungkin Anda pernah alami, saya secara pribadi pernah mengalami saat yang stressful yang sangat menjengkelkan saya pada waktu saya masih muda, masih kecil. Hobi saya yang suka mancing itu muncul dari situ, saudaraku ya, muncul dari waktu saya lulus SMA, kemudian tidak tahu sekolah belum mulai, akhirnya saya ikut tim mancing dari bos-bos toko kain yang setiap minggu pergi mancing. Oke, satu hari saya sudah rencana, sudah menyiapkan semuanya. Hari Sabtu sore berangkat, saya sudah senang sekali akan pergi bersama dengan mereka, mancing ke pantai selatan, mancing di laut, dan semuanya sudah siap. Kemudian Jumat malam
papa dan mama saya datang ke kamar saya. Harminto, oke, manggil saya Dao, nama nickname saya. Kamu jangan pergi ya, besok. Jangan pergi. Ini papa mama minta supaya kamu jangan pergi. Wah, kenapa? Mendadak seperti gelegar, seperti halilintar. Karena besok itu Sabtu Pon atau Sabtu Wage atau apa, itu saya tidak tahu. Pokoknya besok itu Nyai Loro Kidul itu Pantai Selatan itu akan mengambil korban, biasanya itu anak pertama diambil. itu alasannya orang tua saya, karena ada percayaan begitu, kamu jangan pergi ya besok ya. Wah, saya frustrasinya bukan main, sudah siap-siap gitu ya saudara ya. Waktu itu saya belum mengenal Tuhan, jadi saya cuma bisanya nangis. Saya pertama kali saya merasa frustasi sampai nangis itu pada saat itu. Saya tidak tahu apa yang Anda alami, kefrustrasian Anda yang Anda alami. Jangan pacaran sama dia ya. Jangan pacaran sama orang itu ya. Wah, frustrasi Anda pasti. Kok bisa ini, saya cinta kok enggak boleh dihalangi. Itu saat-saat seperti itu mungkin Anda alami peristiwa seperti itu. Anda apakah mencari Tuhan, apakah mata Anda tertuju kepada Tuhan, prakteknya bagaimana itu ya. Jadi ini sesuatu yang kita lihat terjadi di zaman itu, di 2 Tawarikh 20, Yosafat mengalami itu dan dia mengatakan, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Jadi apa yang harus Anda lakukan? Oke. Saudaraku, next slide saya tuliskan di sini. What to do? Ada next slide-nya. Oke. What to do when you don't know what to do? Oke. Apa yang harus Anda lakukan kalau Anda tidak tahu apa yang Anda harus lakukan? Oke. Keadaan yang hopeless, yang tidak ada harapan, keadaan yang mengerikan, yang serius. Ngomong soal hidup dan mati. Oke, cinta itu seperti apa? Cinta itu seperti mati, saudara ya. Istilah itu kalau dilarang cintanya lebih baik mati. Benar nggak saudaraku ya? It's happening. Seorang yang saya bilang, kamu kalau bisa, ditunda jalan dengan orang itu. Plus minggu depannya langsung tidak mau ketemu saya, sampai sekarang saya tidak ketemu sama dia, saudaraku. Seakan-akan nggak ada lagi orang itu dia. Wow, cinta itu seperti lebih daripada maut, saudaraku ya. Wow. Jadi frustrasi, hopeless terjadi. Apa yang Anda lakukan pada saat Anda tidak tahu apa yang harus Anda lakukan? Oke, saya teruskan pembacaan di 2 Tawarikh 20 tadi, diteruskan ya, ayat 14. Ayat 14 dikatakan, lalu Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi, Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan. Seorang ini ya, imam dari suku Lewi ini dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat dan dia berseru, berfirman, camkanlah hai seluruh Yehuda, penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Bukan kamu yang berperang melainkan Allah. Saudaraku, di dalam situasi yang demikian ini, saya masih belum masuk ke dalam puji-pujian dan penyembahan. Tetapi kita harus punya dasar yang kokoh. Kenapa kok Anda harus memuji dan menyembah Tuhan? Kenapa Anda mengangkat suara Anda? Kalau tidak, Anda akan bersuara dan hanya suara yang keluar no power, nggak ada kuasanya, tidak ada akibatnya gitu ya. Tapi hanya suara yang keluar, nanti Anda lama-lama mengatakan apa yang saya lakukan. Oke. Tapi ini dikatakan ada firman Tuhan yang didengar dan mereka mendengarkan firman Tuhan. Dan apa yang dikatakan di sini luar biasa. Bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Wow. Jadi kalau ada orang yang
mencoba untuk menjamah Anda, membulis Anda atau menyerang Anda, itu firman Tuhan selalu mengatakan demikian, bukan kamu yang akan balik melawan atau berperang, tapi Allah sendiri yang akan berperang melawan kamu. Wow, ini luar biasa saudaraku ya. Ini luar biasa karena Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kita adalah biji matanya. Sakaria kitab Sakaria 2 ayat 8 itu mengatakan dengan jelas sekali bahwa to touch, whoever touches you touches the apple of his eye. Jadi siapa yang menjamah kamu itu menjamah biji mata Tuhan. Siapa yang mau biji matanya dicolok-colok, dipegang-pegang? Tidak ada, saudaraku ya. Biji mata Tuhan itu Anda ini adalah biji mata Tuhan. Jadi menjamah kamu seperti menjamah biji mata Tuhan. Wow, serius. Oke. Ulangan 32 juga di situ mengatakan ayat 10, dikatakan kita ini dikelilinginya oleh Dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. So he guarded them as the apple of his eye. Dikelilinginya, dijagainya, diawasinya sebagai biji matanya. Jadi kalau ada orang yang mencoba untuk menjamah orang yang percaya, sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan, Anda adalah orang yang dikasihi Tuhan, Anda adalah biji matanya. Jadi kalau Anda diserang, itu berarti mereka itu menyerang Tuhan sendiri. Dan Tuhan yang akan dikatakan apa? Dia bilang akan berperang melawan mereka. Tuhan yang akan maju, Tuhan yang akan membela. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita dikatakan? Tuhan yang membela kita. So jangan merasa frustrasi, takut kalau ada orang menyerang Anda. Mereka tuh urusannya sama Tuhan, bukan urusan sama Anda langsung, tapi sama Tuhan. Anda mungkin merasa takut gitu ya, Anda merasa takut tapi Anda tahu bahwa Tuhan ada di pihak Anda dan Anda adalah biji mata Tuhan. So itu dasar yang penting untuk kita bisa mulai memuji Tuhan. Oke, memuji Tuhan. Oke, dan dikatakan di ayat yang ke-20, ayat 20, Tawaris 20 ayat yang 19 dikatakan kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Wah, mereka excited sekali. Mereka bersukacita sekali. Mereka mulai memuji Tuhan. Pada saat itu bergembira dan dengan ekspresinya yaitu mulai memuji Tuhan. Oke. Ini belum untuk berperang saudaraku ya. Tetapi ini mereka sudah excited sekali. Karena punya dasar bagaimana sih mencari Tuhan itu. Bagaimana mata tertuju kepada Tuhan itu. Kita dengar firman-Nya. Kita mendengar apa yang Tuhan katakan bahwa kita adalah biji matanya. Tuhan sendiri yang berperang, bukan kamu yang berperang. Wow, jangan takut, jangan khawatir. Itu Tuhan sendiri yang ngomong sama kita dan kita dengar itu yang memberikan kita sukacita yang luar biasa sehingga pada waktu itu sudah ada nyanyian puji-pujian bagi Tuhan. Nah, baru keesokan harinya ayat 20, pagi-pagi mereka mulai menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Diingatkan sekali lagi oleh Yosafat, percaya sama Tuhan. Kamu mencari Tuhan, kamu percaya pada Tuhan, percaya pada apa yang Dia katakan tentang kamu, apa yang Dia katakan tentang Dia, apa yang Dia katakan tentang hal ini. Percayalah kepada Tuhan dan juga percaya kepada nabi-nabinya. Sebab itu saudaraku, saya ingin mengajak Anda untuk melihat di sini. Kita bisa percaya sama Tuhan, tapi Tuhan juga memakai nabi-nabinya untuk berbicara, untuk meneguhkan apa yang Dia katakan kepada kita. Sehingga kita tidak hanya teguh, tapi kita juga akan berhasil.
kita tidak hanya teguh, tapi kita juga akan berhasil. Benar ya? Dikatakan percayalah kepada Tuhan Allahmu, kamu akan teguh. Kemudian percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Jadi nanti di retreat ini memang sengaja saya mengundang seorang nabi yang memang pekerjaannya adalah nabi atau office-nya atau jabatannya adalah nabi. Itu untuk kita semuanya, bukan kita tidak mendengar suara Tuhan, kita tidak percaya kepada Tuhan, bukan saudaraku. Ini Tuhan memakai nabi ini untuk meneguhkan apa yang dia katakan pada Anda. Oke, untuk supaya kita bisa dikatakan tidak hanya teguh, tapi kita akan berhasil. Jadi mengalami hal yang lebih jauh lagi. Oke, dan ini penting Anda mengerti sehingga tidak bilang siapa sih orang ini. Tapi Tuhan bisa bicara pada Anda, tapi nabinya juga akan berbicara pada Anda untuk meneguhkan semuanya dan membuat Anda tidak hanya teguh tapi berhasil. So di dalam retreat yang akan datang ini, I try the best. Gitu ya. Saya mencoba apa yang bisa saya lakukan untuk mengingatkan orang-orang untuk bisa tidak miss retreat ini. Dengan teks, dengan apa aja yang saya bisa pakai, Anda juga bisa mengingatkan dan mengajak mereka semuanya, berdoa untuk mereka supaya kalau memang mereka memutuskan untuk tidak datang, that's their decision. Oke, their decision. Tapi Tuhan mau supaya kita semuanya mengalami Dia lebih jauh lagi melalui retreat ini. So just ikut datang dan boleh mengalami apa yang Tuhan katakan lebih jauh lagi, kita akan mengalami Tuhan. Oke, jadi ini saya pakai untuk membawa retreat ini karena ada peristiwa di sini di 2 Tawarikh 20 ini dibilang percayalah kepada Tuhan Allahmu dan percayalah kepada nabi-nabinya. Sangat penting sekali. Oke dah, ayat 21-nya dibilang demikian, ayat 21, setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan. Nah, mulai saudaraku ya, diatur. Siapa yang main gitar, siapa yang main drum, siapa yang main bass, siapa yang main keyboard, oke. Ada 2 yang main gitar, boleh 2 keyboard, oke. Ya. Penyanyi semuanya diatur, ada yang penyanyi di background, di belakang, penyanyi yang memimpin, ada yang singer, semuanya diatur semuanya, oke. Dikatakan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata. Jadi perangnya ini aneh saudaraku ya, aneh. Jadi perangnya bukan kalau Amerika perang atau orang-orang di dunia ini perang, yang pertama dikirim adalah apa? Pesawat dulu saudaraku ya, untuk ngebom daerah-daerah yang penting. Kantong-kantong musuh dibom semuanya supaya mereka tidak bisa melakukan serangan balik gitu ya. Dan baru setelah itu mereka mengirim marinir, pasukan yang masuk bersenjata untuk mulai menduduki daerahnya. Oke, jadi yang dikirim pesawat dulu gitu. Biasanya begitu kan. Nah, ini biasanya kalau orang perang itu yang di depan itu yang pakai senjata, ya pakai panah pakai tombak, bawa senjata itu yang paling depan untuk menyerang. Penyanyi kan di belakang enggak bawa apa-apa, ya nyanyi aja kan di belakang gitu ya, harus diamankan gitu ya. Semestinya demikian saudaraku ya, tapi ini perang yang aneh, yang caranya Tuhan, jadi sehingga kita tahu bukan kita yang berperang, Tuhan yang berperang untuk kita. Yaitu apa? Mereka ditaruh di barisan depan, kemudian mereka nyanyi, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon, Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Oke, jadi ini suasana yang sangat unik sekali. Jadi mereka nyanyi di depan dan seperti mereka menyanyi gitu ya. Yang dinyanyikan bukan lagu-lagu peperangan, saudaraku. Bukan lagu-lagu peperangan.
Yang dinyanyikan itu lagu-lagu pujian. Bahwasanya Tuhan itu baik selama-lamanya. Bahwasanya Tuhan itu baik selama-lamanya. Tadi kita nyanyi God is so good, God is so good, God is so good gitu ya. Mana sih ini kok nggak ada tekanannya, sehingga musuh itu kok nggak bisa ditampar kiri kanan, kok cuman enak, melodinya enak sekali gitu ya. God is so good. Tapi itu yang menjadi senjata yang luar biasa, bukan kekuatan manusia, tapi kekuatan Allah yang mengerjakan semuanya ini melalui puji-pujian, penyembahan yang kita bawa kepada Tuhan. Powerful saudaraku ya, so powerful. Saudaraku, kemudian mereka terpukul kalah, akhirnya mereka tidak perlu pakai senjata mereka saling membunuh gitu ya. Kok bisa ya? Kok bisa saling membunuh tuh? Kok bisa begitu terjadi? Tapi it's happening. Melalui puji-pujian, fokus Anda kepada Tuhan, fokus Anda kepada kebaikan Tuhan, fokus Anda kepada kekuatan Tuhan, dan itu membingungkan musuh, bingung. Siapa musuh saya, siapa teman saya. Jadi teman jadi musuh, jadi akhirnya mereka bunuh-bunuhan karena lihat temannya membawa senjata, jadi itu musuh saya, dibunuh gitu ya. Jadi itu saling membunuh sampai akhirnya yang terakhir juga bunuh diri, mungkin begitu, I don't know. Tapi itu terjadi bunuh-bunuhan sehingga mereka nggak perlu lagi perang, mereka hanya datang ke tempat musuh itu dan mereka tinggal menjarah, mengambil barang-barang mereka yang ditinggal mati, saudaraku ya. Diambil, barangnya itu 3 hari ngambilnya, nggak habis, saudaraku. Bayangin, saudaraku, 3 hari, 3 kali 24 jam ngambil barang-barang, nggak habis. Begitu banyaknya. Wow. Melalui apa? Melalui puji-pujian, penyembahan. God is good. His mercy endure forever. Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Itu lagu yang dinaikkan cuman itu. Ya pastor, mereka taunya cuman lagu itu aja. Kita kan punya banyak list, banyak panjang listnya. Saudaraku, kita fokus pada Dia, kita memuji Dia, kita meninggikan Dia, kita mengakui siapa Dia. Itu yang paling penting, saudaraku ya, bukan dari kata-kata lagu yang powerful. Bukan memanjat tembok dan menyerang musuh. Haleluya, haleluya. Bukan demikian, saudaraku, tapi kita memuji siapa Dia. Kita menyembah siapa Dia itu. Sebab itu, saudaraku, dasar yang paling penting saya tinggalkan di ayat yang ke-17. Ayat 17 tadi, kita kembali ke ayat 17, dikatakan, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah, seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Saya tebalkan itu, tinggallah berdiri di tempatmu. Di dalam bahasa Inggrisnya adalah stand still. Tinggallah berdiri di tempatmu, stand still. Kata stand still, saudaraku ya, stand still, tinggal berdiri. Stand still, tinggal berdiri. Apa yang kamu lakukan kalau kamu tidak tahu apa yang harus kamu lakukan? Kelabakan. Kelabakan. Biasanya kita kelabakan seruduk sana, seruduk sini. Oke, kamu jangan pacaran sama dia ya. I don't know why saya pakai ilustrasi pacaran. Anak-anak muda sabar ya, oke, tenang, it's okay. Kamu jangan dekat-dekat sama dia ya. Wah, marah, frustasi, seruduk sana, seruduk sini, sembarangan diserudukin gitu ya. Bukan demikian, saudaraku. Tuhan mengatakan stand still, tinggallah berdiri, tenang, oke, tinggal tenang. Gimana saya mesti tenang, saya nggak ngapa-ngapain? No. Dengan kita tinggal tenang, kita bukan berarti tidak ngapa-ngapain,
tapi kita mempunyai posisi pengharapan. Posisi yang penuh dengan harapan. Harapan apa yang Yesus sudah selesaikan, Yesus yang sudah lakukan, Yesus yang sudah sediakan. Pengharapan kepada Yesus dan di dalam Yesus. Kita punya satu keyakinan di dalam Yesus apa yang Dia sediakan untuk kita, apa yang Dia lakukan untuk kita. Kita punya pengharapan itu. Jadi kita tinggal tenang, kita tinggal fokus, arahkan kepada apa yang Yesus sudah katakan kepada kita. Yesus sudah sediakan untuk kita. Saudaraku, saya mengajak Anda untuk melihat satu ayat di dalam kitab Mazmur. Mazmur pasal yang ketiga, itu ada kata selah, ya kata selah. Tahu ya selah ya? Selah atau bahasa Inggrisnya selah pakai H, bahasa Indonesianya selah tanpa H. Selah itu kita lihat banyak di kitab Mazmur. Oke, tahu-tahu selah gitu ya. Selah itu apa sih maksudnya selah itu? Orang bilang, oh itu berhenti, pause, istirahat. Oh, itu Daud lagi kecapean main kecapi, nyanyi, kemudian istirahat dulu. Mungkin tidur siang dulu atau gimana. Apapun juga, saudara ya. Apapun juga selah itu memang istilahnya itu berhenti, pause. Berhenti dari segala apa? Kefrustrasian, keraguan-raguan, ketakutan, dari segala gundah gulana, dari segala perasaan yang kacau gitu ya. Berhenti dari situ. Tenang. Itu artinya selah, saudaraku ya. Karena di dalam kitab Mazmur pasal yang ketiga ini, dikatakan Mazmur Daud pasal yang ketiga, di Mazmur pasal ketiga ini ada 3 kali selah, saudaraku ya. Ini kita lihat yang pertama. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom, anaknya coba membunuh dia, saudaraku. Bayangin situasinya, frustrasi yang luar biasa. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Dibulis, direndahkan, dihina. Okay? Kemudian apa? Lalu dia ditulis sana, selah. Tenang, berhenti. Dia switch, dia pindahkan semuanya itu dia melihat kepada Tuhan. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat kepalaku. Jadi selah atau tinggal tenang itu bukan tidak aktif sama sekali, tapi kita mengarahkan hati kita, pengertian kita, pikiran kita semuanya kepada apa yang Tuhan sudah kerjakan, Tuhan sudah sediakan, Tuhan sudah lakukan, Tuhan sudah bicarakan, Tuhan sudah sampaikan kepada kita. Kita arahkan ke situ, dipindahkan ke sana. Jadi selah itu adalah pause atau berhenti dan memilih untuk lari kepada Tuhan, untuk mengarah kepada Tuhan, bukan kepada musuh yang membulis atau yang menyerang, yang menakutkan dan yang membuat kita frustrasi. Nah itu arahnya itu ke sana, saudaraku ya. Jadi di dalam Mazmur 3 ini ada 8 ayat, tetapi ada 3 kali selah. Jadi penting sekali kita untuk tinggal tenang, tinggal berdiri, stand still. Setelah itu kita baru tahu lagu apa, kita nyanyi apa yang kita naikkan, pujian kita, itu powerful. Lalu kita terarah untuk memuji Tuhan. Terarah untuk membawa puji-pujian penyembahan kepada Tuhan. Karena selah, karena stand still tadi, mereka mulai mengangkat suara. Mereka tahu apa yang mereka harus lakukan. Saudaraku, saya tutup dengan satu kesaksian ini. Karena sometimes ada waktu-waktu yang sangat mengkhawatirkan dan menakutkan. Yang kita hadapi, kita alami, mendadak muncul gitu ya. Tetapi prinsip selah atau stand still atau tinggal berdiri, itu penting kita miliki supaya Tuhan bekerja dengan
bebas di situ. Tidak kita usahakan, tidak kita bingung segini begitu, tapi Tuhan mengarahkan hati kita dan langkah kita. Satu hari saya dikasih tahu, pastor temenin saya ya, saya ada masalah harus menghadap ke hakim. Wow, itu zaman-zaman dulu memang cukup tegang ya, menghadap ke hakim itu hal yang tegang, bisa dipulangkan, bisa mendadak, pokoknya berubah mendadak hidupnya, gitu ya. Mendadak, apa yang terjadi? Saya ditangkap polisi karena hasil pancingan saya terlalu banyak. Ikan mackerel itu batasnya 15 satu hari, dan dia secara santai saja masukin punya teman-temannya, punya dia, mancing terus sampai 45 ekor dalam cooler dia gitu ya. Nah, waktu sampai di depan dia bawa teman-temannya sudah pulang dulu karena dia tidak mau pulang sama-sama, masih mau mancing terus, teman-temannya pulang dulu. Akhirnya dia sendirian bawa cooler itu dan dicegat di depan sama petugas. Kamu apa? Dapat apa nih? Boleh saya lihat? Coba keluarkan semuanya. Dia sudah kaget aja, sudah takut itu, dikeluarkan, dihitung 45. Tahu batasnya berapa? 15. Tapi ini punya teman-teman saya yang sudah keluar. No, enggak bisa. Kamu yang bawa ini, jadi kamu yang harus tanggung jawab. Kamu kelebihan. Ditangkap, dapat tiket, ya, 30 dibuang, yang 15 boleh dibawa pergi. Tapi dapat tiket, saudaraku, harus menghadap hakim. Nah ini peristiwa ini terjadi, saya ikut untuk membantu, saya enggak tahu mesti ngapain juga. Saya paling bisa untuk membantu untuk menerjemahkan kalau nanti di hadapan hakim. Pada hari itu sangat luar biasa, ikan king mackerelnya makan pagi-pagi jam 7 pagi itu, waduh ramenya bukan main. Anda lempar apa aja si sambar ikan, king mackerel, king mackerel, sambarannya luar biasa. Wah saya enjoy sekali, ya pasti dia tidak bisa enjoy saudaraku, karena kacau. Harus menghadap hakim, enggak tahu mesti ngapain nanti. Oke. Nah kacau gitu ya. Dan yang lebih kacau lagi waktu jam 10 menghadap hakim, di situ mungkin ada 30 sampai 50 orang yang diadili juga. Dari pertama dipanggil, orang pertama maju ditanyai, kamu warga negara Amerika? Yes. Oke, diteruskan. Kemudian selesai, orang kedua panggil, kamu warga negara Amerika? Yes. Semua beres. Lalu dia tanya saya, pastor saya mesti ngomong apa ya nanti? Wow, saya bilang, iya, saya enggak tahu kamu mesti ngomong apa, tapi kamu harus jujur. Tenang deh, tenang aja, tunggu, tenang aja. Saya bilang cuma bisa bilang tenang aja, tapi saya rasa dia tidak bisa tenang, saudaraku ya. Tenang aja, nih kesaksian ini saya juga pada waktu itu juga bingung gitu ya, gimana ini nanti ya, saya mesti ngurusin orang yang dipulangkan segala macam, mesti ngomong apa, nanti saya harus maju membantu, terjemahin, tapi sampai akhirnya saudaraku ya, orang yang mungkin ke-15 itu dipanggil, kemudian dipanggil ke depan dia, saya maju ke depan bersama dengan dia di sebelahnya gitu, who are you? Hakimnya tanya, who are you? I'm his friend, I'm going to translate, saya akan menerjemahkan. Oke. Kemudian dia mulai buka file, dia mulai tanya, are you a citizen of the United States? Dia tanya gitu, kamu warga negara Amerika? Oh, dari pojok belakang saudaraku, ada yang nyaut, nyaut, who cares? Kaget, ya. Hakimnya kaget, ini belum sempat jawab, hakimnya kaget, marah dia, kurang lebih 10 menit dia ngomel-ngomel, marahin orang itu. Meskipun nggak ditangkap gitu ya, tapi dia bilang, jangan coba kamu lakukan sekali lagi. Oke. Kemudian dia ngelihat ke teman saya itu, dia tidak tunggu jawaban lagi. Dia nggak nanya lagi, kamu citizen enggak? Dia bilang, kamu turis ya? Dia lihat orang asing kan, kamu turis? Yes, I'm a tourist. Oh oke. Dari mana? Where are you from? Indonesia. Langsung dia jawab apa? Apa kabar? Kaget dia, loh akhirnya bisa bahasa Indonesia. Apa kabar?
kamu tahu kamu mancingnya terlalu banyak, ini saya denda $300 untuk ini kelebihan kamu ini. Oke, kamu ambil tiketnya, kamu bayar di sana nanti. Oke, sudah enggak ditanya apa-apa lagi, dia ambil tiketnya, tinggal bayar, kemudian waktu keluar, dia dengar hakimnya ngomong, sampai jumpa. Gitu. Saya dalam hati, saya enggak mau ketemu dia lagi, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa, dia kaget. Dia leganya bukan main, saudaraku ya. Saya melihat itu peristiwa yang bukan mukjizat, dibilang mukjizat juga bukan mukjizat, tapi kalau bukan mukjizat juga mukjizat. Gitu ya. Kok bisa sampai itu terjadi pada saat dia yang ditanya gitu, who cares, itu yang nyaut. Saudara. Orang lain, I don't know, siapa, tidak ketahuan juga, who cares. Kalau bukan Tuhan siapa lagi ya? Yang kasih orang itu, ngomong gini ya, kamu bicarain, kamu coba nyeletuk ini. Kalau bukan Tuhan siapa lagi saudara ya? Tuhan yang berperang gitu ya. Jadi dia belajar untuk tinggal tenang, menunggu waktunya pada saatnya kita lihat keselamatan dari Tuhan diberikan. Saudaraku, penting sekali untuk kita stand still. Saya minta musician bisa naik kalau seadanya. Kita akan menyembah Tuhan bersama-sama. Stand still itu penting sekali, tinggal berdiri. Itu penting sekali untuk kita bisa merenungkan apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan sediakan, siapa dia. Kita merenungkan itu saudaraku ya. Kita merenungkan apa yang Tuhan. Itu ya aplikasi dari kita mencari Tuhan dan menghadapkan wajah kita, mata kita pada Tuhan. Disitulah kita bisa melakukan semuanya dan mengalami apapun yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Kita akan mengangkat lagu itu lagi, Worthy of It All. Anda tahu lagu itu dari mana? Worthy of It All. Bukan dari Hillsong yang menuliskan. Bukan Hillsong yang terkenal gitu ya. Lagu ini luar biasa populer, powerful. Tapi ditulis oleh seorang yang namanya David. Namanya David, bukan David Kosasi, tapi namanya David Bramer. David Bramer. Tuhan bisa pakai anybody gitu ya. Certain people, certain artis dipakai untuk membawa lagu ini. Dan lagu ini ditulis dari kitab Wahyu. Kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasal yang keempat. Kitab Wahyu pasal yang keempat. Ya, ini bahasa Inggrisnya. Saya bacakan dalam bahasa Indonesianya. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Ini angelsnya ya. Sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, day and night. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang. Oke? Dan setiap makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu, elders, ya, elders and angel dikatakan ya, di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Dikatakan, for you are all things, from you are all things. Jadi kita tahu, dikatakan para malaikat tua-tua semuanya yang melemparkan mahkota dan mengatakan you are worthy, engkau layak.
semuanya. Versi yang baru dari ayat ini, lagu yang baru yang Anda dengar di radio, itu dinyanyikan, ditulis oleh Chris Tomlin, yaitu Holy Forever. Holy Forever. Ini diambil dari ayat yang sama. Jadi waktu kita menyembah Tuhan bersama-sama, kita tahu Anda bersama dengan malaikat surgawi, para tua-tua, semuanya memberikan hormat kepada Tuhan yang berperang untuk kita. Melalui kuasa puji-pujian, penyembahan yang kita angkat semuanya, ada kuasa yang dahsyat, saudaraku. Pada hari ini, just angkat suara ini bersama-sama, kunci. Kita mulai dari refnya dulu lah, ya. Kita angkat bersama-sama, menyembah Tuhan bersama-sama. Apapun juga situasi Anda, situasi yang frustrasi, situasi yang menakutkan, situasi yang mengecewakan, situasi yang mengkhawatirkan, situasi apapun juga apa yang Anda alami, dikesampingkan dulu. Anda berdiri tenang, berdiri tegak, stand still, dan mulai mengangkat pujian ini, memandang kepada Dia. You are worthy of it all, Jesus. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. One more time, you are worthy of it all. You are worthy of it all, Jesus. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. All the saints and angels, all the saints and angels, bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all, Jesus. You are worthy of it all. From you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Day and night, night and day, in sunrise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. One more time. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. You are worthy of it all, Jesus. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are, for from you are all things, and to you are, for from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Bapa Surgawi, kami memandang kepada Engkau, apapun juga yang datang menyerang di dalam kehidupan kami, apapun juga situasi-situasi yang berat, yang sukar, susah, yang impossible kami hadapi sendiri Tuhan. Kami tahu
Engkau yang berperang menggantikan kami. Engkau Tuhan yang mengalahkan musuh-musuh kami. Engkau Tuhan yang telah berjanji. Engkau Tuhan yang telah memimpin langkah-langkah kami. Engkau juga Tuhan yang telah melepaskan kami. Kami percaya Tuhan Yesus, tidak ada sakit penyakit yang bisa menguasai kami. Tidak ada situasi yang bisa menjatuhkan kami. Setiap musuh kami itu berurusan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami adalah biji mata-Mu. Kau pelihara kami, Kau jagai kami. Engkau menjamah kami semuanya. Dan janji-Mu ya dan amin. Sakit penyakit sudah Engkau tanggung, kekurangan semuanya sudah Engkau tanggung. Setiap janji-Mu di atas kayu salib Tuhan Yesus kami terima pada hari ini. Kesembuhan, penyediaan Tuhan, dan juga apa yang Tuhan semua menyatakan kepada kami alami di zaman ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya mengatakan, God bless you, Jesus love you so much. Selamat pagi semua yang di sini maupun yang online. Sebelum announcement, IFGF, we would like to extend a warm welcome to Michael and his family. He's at the back right there. Let's give them a warm welcome. We hope you guys enjoy your time while you're here. Sekarang untuk announcement. Untuk announcement pertama, kita akan mengadakan discipleship journey untuk buku yang pertama, judulnya adalah Come. Ini akan lewat Zoom dan akan diadakan pada hari Kamis, Juli 27 jam 9 malam sampai kira-kira 10 malam. Zoom linknya akan dikasih nanti dari pastor atau Cinita. Nanti buat yang butuh linknya bisa tolong kontak mereka. Next announcement. Untuk announcement ini mau diingetin lagi, kita akan mengadakan Labor Day Retreat. Untuk yang belum daftar bisa tolong daftar secepat mungkin. Dan kalau misalnya butuh bantuan untuk daftar bisa tolong kontak Cinita atau Raymond. Next announcement. Next. Untuk tithing dan offering seperti biasa bisa lewat Zelle, Venmo, atau bagi yang mau kasih cash ada offering box di belakang. Dan sekarang teman-teman, saudara-saudara yang di sini maupun online, mari kita semua berdoa bersama. Tuhan, terima kasih Tuhan karena telah mengumpulkan kita Tuhan di gereja pada hari ini Tuhan. Kita juga ingin berterima kasih Tuhan, walaupun ada masalah dengan LCD dan juga AC Tuhan, khotbah pun tetap berjalan dengan lancar Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk khotbah yang telah dibawa pastor Tuhan, agar kita bisa pakai di kehidupan sehari-hari kita. Tuhan, sekarang kita akan ingin memberikan persembahan kita masing-masing Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berkatilah persembahan ini Tuhan, agar bisa dipakai untuk tujuan-tujuan-Mu Tuhan, agar bisa dipakai untuk menjadi asam garam dunia Tuhan. Makasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kita semua berdoa bersama. Amin. Anda boleh berdiri bersama-sama. You maybe stand up together, can lift up this song one more time and kita akan berdoa dengan doa berkat di akhir semuanya ini. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all, Jesus. You are worthy of it all. Yeah, yeah. You are worthy of it all.
Saudaraku, sebelum menutup semuanya ini, saya ingin present kepada Anda, saudara kita, yaitu saudara Adrian yang akan pindah ke Seattle. Adrian, mungkin Anda belum kenal, angkat tangan, coba angkat tangan supaya tahu. Where Adrian? Adrian di sebelah sana akan pindah ke Seattle. Mungkin Anda belum kenal, nanti bisa kenalan lebih lagi. Tapi saya percaya, Adrian, how many people already met you, ya? Anda mungkin tidak menyadari betapa banyak orang yang dipengaruhi oleh kehidupan Anda. Dengan kehadiran Anda tidak hanya di tempat ini, tapi di tempat pekerjaan, di tempat Anda tinggal semuanya, di care group yang ada, you don't know how many people got infected and influenced by your life. You don't know, right? Tuhan memakai hidup Anda luar biasa dan semuanya itu pasti berbuah dan akan menjadi luar biasa juga. Oke, dimanapun Anda pergi, nanti kita akan berdoa untuk Anda supaya tetap bisa berbunga dan berbuah, berkembang. Berikan tepuk tangan buat saudara Adrian. Let's pray. Tepangan tangan mungkin Mrs. Hans, oke. Tepangan tangan atas Adrian dan kita arahkan tangan kita pada dia. Tuhan Yesus, terima kasih untuk saudara kita Adrian yang telah bersama dengan kami untuk beberapa waktu ini. Kami percaya Tuhan Yesus kehadirannya, pengaruhnya luar biasa, tidak kami sadari, tidak dia sadari, tapi semuanya itu membuahkan hal yang besar di dalam kehidupan kami bersama-sama. Terima kasih, kami percaya Engkau menaruh dia di tempat yang baru dengan urapan dan juga penyertaan Tuhan yang dahsyat untuk membawa dia menjadi berkat kemanapun dia pergi, terus berbunga dan berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Engkau mengurapinya dan memakai mulutnya untuk menjadi sumber kabar baik kemanapun dia berada. Terima kasih untuk pertumbuhannya, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau akan terus menyertai dia sesuai dengan janji-Mu, dan Adrian tidak pernah sendirian karena Engkau selalu bersama dengan dia. Terima kasih untuk Adrian, terima kasih Tuhan Yesus penyertaan-Mu, terima kasih Engkau memakai Adrian menjadi luar biasa di hari-hari depannya yang penuh dengan cahaya sinar kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami melepaskan berkat di dalam kehidupan Adrian di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat tangan bersama-sama. Di dalam nama, di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, aku memberkati engkau, diberkatilah engkau di atas segala bangsa di bumi dengan janji-janji Allah yang ya dan amin. Diberkatilah keluargamu, keturunanmu, serta hubunganmu dengan mereka. Diberkatilah sekolahmu, pekerjaanmu, dan segala usahamu, rumah tanggamu dipenuhi dengan cinta, kasih, dan sukacita. Di sekolahmu engkau menerima hikmat dan pengetahuan dari Roh Kudus. Di tempat pekerjaan engkau akan mendapat kemurahan dari Tuhanmu, dan Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam segala usahamu. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan kau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Tuhan mengangkat engkau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan membukakan tikap-tikap langit bagimu hingga lumbuhmu penuh melimpah. Engkau tidak akan mengalami datanya panas terik, dan engkau tidak khawatir dalam menghadapi tahun kering. Apapun yang kau berbuat berhasil. Inilah semua yang diperbuat Tuhan sepanjang hidupmu dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan mencurahkan kasih karunia, kemurahan dan rahmat-Nya berlimpah dalam hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, yaitu peace, shalom, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya mengatakan amin. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. God bless you. Kita boleh berjumpa next time.